Iya, tiga kelompok ini ya. Izin menjawab, iya Ibu. Iya, oke silahkan. Cuma yang presentasi itu dari kelas A, untuk kelas B dan RKI itu menambahkan dan Iya, menanggapi Bu. oke, silahkan diatur aja. Baik, izin untuk memulai ya Ibu. Iya. Selamat sore kepada Ibu Madir Yasmini selaku dosen pembimbing Gerontik Non-Akut dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Kurnia Widowati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore kali ini. Eh, Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok kelas A. Tolong semuanya makalah dikirim ke saya ya. Kepada kelas A bisa dipersilakan untuk on cam, share screen. Ya, semua makalahnya kirim ke saya ya. Sebelum memulai kelompok 4A akan presentasi tentang gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, insomnia. Sebelum mulai diskusi presentasi sore ini, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompoknya yaitu ada Fadilatul Islamiyah, Farda Damayanti, Fitri Alia Nabila, Gali Trinidad, Mei Risma Rahmawati, Muhammad Bintang, Nur Eliza Salsabila, dan Vini Sarwatul Mufidah. Kepada pemateri bisa dimulai untuk mempresentasikan. Kepada pemateri saya persilakan. Waktu presentasinya 20 menit ya teman-teman. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf saya on off cam. Di sini ada definisi. Proses perubahan fungsi tubuh pada lansia memberikan dampak yang besar terhadap lansia. Salah satunya perubahan pola tidur dan istirahat. Berbagai tanda dan gejala terkait dengan perubahan fisiologi dalam tubuh lansia berkumpul menjadi suatu sindrom pada lansia. Salah satunya sindrom yang dirasakan oleh lansia adalah insomnia. Jadi, insomnia adalah masalah tidur yang umum dan ditandai dengan kesulitan dalam melalui dan mempertahankan tidur, atau ketika tidur tidak memperoleh kesegaran atau kualitas yang buruk. Next. Selanjutnya di sini juga ada etiologinya, yaitu yang pertama itu ada stres, depresi, kelainan kronis, kekurangan olahraga, efek samping pengobatan, pola makan yang buruk, kafein, nikotin, dan alkohol, dan kurangnya olahraga. Next. Ya, selanjutnya di sini ada klasifikasi yang pertama, insomnia primer, yaitu gangguan tidur yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga terjadi susah dalam pengobatan. Karena tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan susah tidur, hal seperti ini membuat penderita merasa cemas dan mengalami depresi, sehingga menimbulkan stres yang berkepanjangan. Lalu ada insomnia sekunder, yaitu gangguan sulit tidur, diketahui secara pasti penyebabnya. Insomnia sekunder ini dapat dibedakan menjadi insomnia sementara, insomnia jangka pendek, dan insomnia kronis. Dan di sini ada manifestasi klinisnya yaitu kelelahan atau malaise, gangguan perhatian, konsentrasi, dan gangguan memori. Lalu ada disfungsi sosial, gangguan suasana hati atau lekas marah, kantuk di siang hari, kurangnya motivasi, energi atau inisiatif. Lalu ada rawan kesalahan atau kecelakaan di tempat kerja atau saat pengemudi. Lalu ada ketegangan, sakit kepala, atau gejala gastrointestinal sebagai respon terhadap kekurangan waktu tidur dan kekhawatiran tentang tidur. Selanjutnya, ini ada penata laksanaannya, yaitu ada terapi farmakologis. Penanganan ini seperti obat-obatan, benzodiazepine, non-benzodiazepine, dan miscellaneous sleep promoting agent. Selanjutnya ada non-farmakologisnya, yaitu edukasi kebersihan tidur, terapi sleep restriction, eh, terapi stimulus kontrol, brief behavioral treatment for insomnia, dan bright light therapy.
Ya, di sini selanjutnya ada pengkajian. Di sini pertama ada seperti biasa ada identitas pasien, lalu yang kedua ada keluhan utamanya ada kesulitan adanya keluhan sulit tidur atau sering terjaga saat tidur dan juga mengeluh merasa lelah dan tidak cukup istirahat. Lalu yang ketiga lewat penyakit sekarang ini ada adanya kesulitan untuk tidur dan mengeluh tidak puas tidur serta pola tidur berubah lalu mengeluh cepat lelah dan merasa kurang tenaga serta mengeluh kemampuan aktivitas menurun dan merasa bersalah akibat tidak mampu menjalankan tanggung jawab. Lalu ada riwayat penyakit dahulu. Riwayatnya ini insomnia yang diderita atau dialami oleh klien adalah biasanya dikarenakan faktor psikiatri, faktor sakit fisik, faktor lingkungan, dan faktor penggunaan obat-obatan tertentu. Lalu riwayat kesehatan keluarganya, adakah penyakit yang diderita anggota keluarga yang memiliki gangguan tidur seperti insomnia? Lalu pola kesehatan fungsionalnya ini, pola persepsi dan tata laksana hidup sehat klien mengalami gangguan persepsi klien, mengalami gangguan dalam memelihara dan menangani masalah kesehatannya. Lalu pola nutrisi klien dapat mengalami penurunan nafsu makan, pola eliminasi klien tidak mengalami poliura atau disuria dan tidak mengalami konstipasi. Lalu pola kesehatan fungsionalnya, pola tidur dan istirahat mengalami kesulitan memulai tidur lalu terbangun dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua, pola aktivitas klien mengalami gangguan dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga, hari-hari karena kelemahan akibat gangguan tidur. Lalu pengkajian kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dapat menggunakan indeks KATZ. Lalu pola hubungan dan peran menggambarkan dan mengetahui hubungan dan peran klien terhadap anggota keluarga dan masyarakat tempat tinggal, pekerjaan, tidak punya rumah, dan masalah keuangan. Lalu pengkajian menggunakan apgar keluarga. Lalu pola sensori dan kognitif klien mengalami ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan minat, dan motivasi. Untuk mengetahui status mental klien dapat dilakukan pengkajian menggunakan SPM, SQ. Lalu ada pola kesehatan fungsionalnya, pola persepsi dan konsep diri klien tidak mengalami gangguan konsep diri. Untuk mengkaji tingkat depresi, klien dapat menggunakan inventaris depresi Beck. Lalu ada pola seksual dan reproduksi, klien mengalami penurunan minat terhadap pemenuhan kebutuhan seksual. Pola mekanisme coping, klien menggunakan mekanisme coping yang tidak efektif dalam menangani stres yang dialaminya. Pola tata nilai dan kepercayaan klien tidak mengalami gangguan dalam spiritual. Lalu pemeriksaan head to toe-nya ini keadaan umumnya pasien dengan insomnia tampak sering menguap dan pada mata tampak merah, lalu tampak lemah dan lesu, serta tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin dan mengeluh kebutuhan istirahat meningkat. Lalu sistem penglihatannya ini, pasien dengan insomnia memiliki sistem penglihatan yang baik, namun terdapat kantong mata serta daerah mata tampak berwarna merah dan terdapat kerutan konjungtiva klien tampak anemis. Lalu sistem pendengarannya, pasiennya biasanya sistem integumen mengalami masalah seperti turgor kulit tidak baik. Lalu pada muskuloskeletal, pasien insomnia mengalami gangguan di sistem muskuloskeletal akibat merasa lemas dan lelah. Lalu di sini ada pemeriksaan khusus pada lansia. Yang pertama ada indeks CATS, lalu Apgar keluarga lansia, lalu ada SPMSQ, lalu inventaris depresi Beck, lalu ada resiko jatuh, lalu ada PSQI, lalu ada depression anxiety, stress scales, lalu ada quality of life. Nah, di sini ada contoh pemeriksaan SPMSQ, bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Lalu di sini juga ada pemeriksaan kualitas tidur dengan inventaris depresi Beck. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di sini ada pengkajian Apgar keluarga.
Selanjutnya ada diagnosa keperawatan pada insomnia. Yang pertama ada gangguan pola tidur, yang kedua ada keletihan, dan yang ketiga kesiapan peningkatan tidur. Selanjutnya, ini ada intervensi keperawatannya untuk gangguan pola tidur. Setelah dilakukan intervensi selama eh, untuk kunjungan, maka pola tidur membaik dengan kriteria hasil kesulitan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga cukup, keluhan tidak puas tidur cukup menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Untuk intervensinya, dukungan tidur, observasi, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor yang mengganggu tidur. Untuk terapeutiknya, modifikasi lingkungan, misalkan pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidurnya. Yang kedua, batasi waktu tidur siang jika perlu. Yang ketiga, fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. Lalu tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalkan pijat, mengatur posisi, terapi acupressure. Yang keenam, sesuaikan jadwal pemberian obat dan atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga. Lalu edukasinya itu jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, lalu anjurkan mengurangi makanan atau minuman yang mengganggu tidur, anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM. Lalu ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, misalkan psikologis, gaya hidup sering berubah shift kerja, dan ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologi lainnya. Selanjutnya, yang diagnosa keletihan ini, tujuan dan kriteria hasilnya, tingkat keletihan menurun dengan kriteria hasil, verbalisasi kepulihan energi meningkat, tenaga meningkat, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat, motivasi meningkat. Intervensi yang dilakukannya itu edukasi aktivitas dan istirahat, eh, observasinya itu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutiknya ada sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat, jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, lalu berikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk bertanya. Edukasinya ada jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya, anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat, ajarkan cara untuk mengidentifikasi kebutuhan istirahat, misalkan kelelahan, sesak nafas saat aktivitas, dan ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Diagnosa yang ketiga ada kesiapan peningkatan tidur. Tujuan dan kriteria hasilnya itu pola tidur membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama ada keluhan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga cukup menurun, keluhan tidak puas tidur cukup menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, dan keluhan istirahat tidak cukup menurun. Intervensinya di sini ada dukungan tidur, observasi itu ada tindakan pola aktivitas dan tidur, dan mengidentifikasi faktor pengganggu tidur. Terapeutiknya modifikasi lingkungan misalkan pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Dua, batasi waktu tidur siang jika perlu. Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. Tetapkan jadwal rutin tidur rutin. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalkan pijat, mengatur posisi, acupressure. Sesuaikan jadwal pemberian obat dan atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga. Edukasinya ada jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit dan anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Lalu implementasi keperawatan, ini tindakan keperawatan gerontik, yaitu realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada tahap ini, perawat harus mengetahui berbagai hal di antaranya yaitu bahaya fisik dan perlindungan pada lansia, teknik komunikasi, kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman tentang hak-hak dari lansia, dan memahami tingkat perkembangan lansia. Pelaksanaan tindakan keperawatan diarahkan untuk mengoptimalkan kondisi agar lansia mampu mandiri dan produktif. Selanjutnya, yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan gerontik adalah penilaian keberhasilan rencana dan pelaksanaan keperawatan gerontik untuk memenuhi kebutuhan lansia. Beberapa kegiatan yang dilakukan perawat
dalam evaluasi, yaitu mengkaji ulang tujuan klien dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, lalu mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan, mengukur pencapaian tujuan, mencatat keputusan atau hasil pencapaian tujuan, dan melakukan revisi modifikasi terhadap rencana bila perlu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus fiktif yang di mana seseorang pasien perempuan usia 68 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit untuk tidur. Pasien mengatakan membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit untuk tidur. Sering terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur dan sulit untuk tidur lagi. Pasien mengatakan sering mengantuk pada siang hari dan sulit berkomunikasi. Suami mengatakan istrinya itu sering marah-marah. Setelah dilakukan pengkajian, pasien mengatakan sering merasakan cemas karena memikirkan anaknya yang jauh darinya. Pasien juga sering mengkonsumsi kopi di malam hari. Pasien terlihat lemas dan mengantuk pada siang hari. Pasien juga mengatakan tidak tahu cara untuk mengatasi masalah tidurnya. Kemudian pasien tidak bisa menjawab saat ditanya masalah apa yang membuatnya susah tidur. Untuk TV yang didapatkan itu tekanan darahnya 135/90, nadi 105 kali per menit, nafas 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Next. Nah, baik di sini ada pengkajian, bisa dilihat ya teman-teman, untuk identitas klien itu atas namanya S, dan untuk keluarga yang bisa dihubungin, itu ada suaminya Tuan B. Next. Jadi selanjutnya dari riwayat pekerjaan dan status ekonomi, pekerjaannya itu saat ini menjaga toko yang dibangun di rumahnya sendiri. Nah, untuk riwayat lingkungan hidupnya itu ada tinggal di perumahan dan berjumlah orang yang tinggal di rumah itu ada 2 orang. Dan untuk aktivitas rekreasinya itu, hobinya itu berkebun. Next. Baik, di sini ada status kesehatan yang di mana keluhan utamanya itu pasien mengeluh tidak bisa tidur. Dan untuk kayak penyakit sekarang tadi sudah ada di kasus fiktif ya udah dibaca juga. Dan selanjutnya, riwayat penyakitnya itu 1 atau 5 tahun yang lalu, selama ini pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Next. Untuk pola kegiatan sehari-hari, untuk nutrisi, frekuensi makannya 3 kali sehari, dan nafsu makan ada. Next. Untuk pola eliminasi, untuk BAK itu tidak ada keluhan BAK dan tidak ada keluhan BAB. Dan untuk personal hygiene-nya itu mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Oral hygiene 2 kali sehari, cuci rambut 3 kali seminggu, dan kuku dan tangan tuh 2 kali dalam sebulan. Next. Untuk aktivitas, pasien selalu bangun lebih awal, nampak lemah dan mengantuk pada siang hari, sehingga saat siang hari pasien tidak melakukan aktivitas. Untuk istirahat dan tidur, keluhan yang berhubung pas keluhan yang berhubungan pasien sulit untuk tidur di malam hari, selalu terbangun lebih awal dan mengantuk pada siang hari. Untuk kebiasaan mengisi waktu luang, klien mengatakan mengisi waktu dengan berkebun. Next. Untuk kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan itu merokok dan minuman keras tidak ada ketergantungan terhadap obat. Untuk psikologisnya itu sejak 2 minggu ini pasien sulit diajak komunikasi, pasien mudah sekali marah atau tersinggung. Untuk tinjauan sistemnya itu ada kesadaran umumnya itu kompas mentis. Next. Ya, di sini ada pengkajian status kognitif atau afektif atau sosial. Nah, di sini ada tabel SPMSQ ya, teman-teman bisa dilihat. Ya, next. Next. Ya, ini lanjutannya ya, teman-teman bisa dilihat. Ya, di sini ada tabel interventaris depresi BX. Ya, teman-teman bisa dilihat dalam PPT yang sudah kelompok kirim. Ya, next. Next. Nah, di sini ada tabel Apgar keluarga. Teman-teman bisa melihat. Next. Nah, di sini ada analisa data. Masalahnya itu ada gangguan pola tidur. Nah, ini didapatkan data fokus. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Ada data subjektif dan data objektif. Next. Nah, ini ada masalah defisit pengetahuan. Data fokusnya bisa dilihat, teman-teman. Ya, next. Nah, kelompok menetapkan 2 diagnosa, yaitu yang pertama ada gangguan pola tidur berhubungan dengan ansietas, lalu yang kedua
defisit pengetahuan berhubungan dengan pemahaman pasien yang buruk mengenai insomnia. Ya, next. Nah, di sini ada intervensinya ya, teman-teman. Diagnosa yang pertama ini intervensinya dukungan tidur. Lanjut, next. Nah, diagnosa yang kedua, intervensinya diambil dari buku Psiki, yaitu edukasi kesehatan. Next. Implementasinya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Next. Ya, evaluasi pada diagnosa satu, subjektifnya ada pasien mengatakan sudah tidak mengantuk di pagi hari dan tidak terbangun di malam hari. Nah, objektifnya tampak pasien dapat berkonsentrasi, pasien tidak lemas dan mengantuk. Nah, ini asesmennya gangguan pola tidur Sebelum teratasi, masuk, lalu plannya untuk intervensi. kelompok bisa langsung ke EBN-nya aja. Oh ya, baik. Selanjutnya di sini ada IBN untuk pertanyaan itu adalah bagaimana pengaruh pemberian terapi mindfulness dalam menurunkan insomnia pada lansia yang mengalami insomnia. Dengan P-nya itu lansia mengalami lansia dan intervensinya teknik pemberian terapi mindfulness dan outcome-nya menurunkan insomnia. Selanjutnya. Di sini juga ada jurnal dengan judulnya itu pemberian terapi mindfulness yang menurunkan insomnia dan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Boleh selanjutnya. Di sini juga ada untuk metode penelitiannya, terdapat sampelnya ada 50 orang dan instrumen yang digunakan itu skala ordinal dengan kuesioner insomnia rating scale. Dan hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh pemberian terapi mindfulness terhadap insomnia pada lansia. Selanjutnya. Ya, di sini juga ada tabel penilaian pada jurnalnya. Nanti bisa dibaca ya teman-teman untuk mempersingkat waktunya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada mengintegrasikan bukti penanganan masalah insomnia terhadap lansia bisa diatasi salah satunya menerapkan atau melakukan terapi non-farmakologi seperti cognitive behavior therapy atau CBT, relaksi otot progresif, terapi relaksasi, aromaterapi, dan terapi mindfulness dengan diterapkan terapi yang efisien. Ini nantinya insomnia atau kualitas tidur lansia seseorang mampu berubah menjadi baik. Hal tersebut dibuktikan dari respon klien yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah diberikan pemberian terapi. Hasil distribusi frekuensi insomnia sebelum diberikan intervensi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa insomnia pada lansia sebanyak 5 orang atau sebesar 25% mengalami insomnia ringan, sebanyak 13 orang atau sebesar 65% mengalami insomnia sedang, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 10% mengalami insomnia sangat berat. Hasil distribusi frekuensi insomnia sesudah diberikan intervensi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa insomnia pada lansia adalah insomnia sebanyak 5 orang atau sebesar 25% mengalami tidak insomnia, sebanyak 13 orang atau sebesar 65% mengalami insomnia ringan, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 10% mengalami insomnia sedang. Next. Selanjutnya ada evaluasi hasil setelah penerapan EBP pada perubahan praktek, bisa dilihat ya. Next. Yang keenam, membagikan hasil dari EBP tersebut atau desiminasi. Setelah dievaluasi, perawat menilai bahwa intervensi studi yaitu pemberian terapi dapat menurunkan gejala insomnia pada lansia yang terganggu dalam kualitas tidurnya. Dengan hasil tersebut, perawat memutuskan untuk melakukan diseminasi dalam bentuk seminar yang ditujukan kepada masyarakat umum dengan judul Efektivitas Pemberian Terapi Mindfulness dalam Menurunkan Tingkat Skor Insomnia pada Lansia yang Mengalami Masalah Kualitas Tidur, yang diikutsertakan oleh kepala perawat. Nah. Baik, terima kasih kepada kelompok kelas A, kepada kelompok kelas B, dan kelompok kelas FK yang ingin memberikan tanggapan dan atau bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Safra, dipersilakan. Iya, terima kasih, Mot. Sebelumnya saya izin menambahkan materi ya.
Izin Safra bisa diulang. Oh, baik. Izin mod, apakah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat. Iya, baik. Jadi saya izin menambah. Pada umumnya atau pada akhirnya, insomnia ini dapat menyebabkan atau dapat mempengaruhi fungsi otak ya. Jadi ketika kita tidur itu sebenarnya otak ini memanfaatkan waktunya untuk melatih sel-sel saraf pada otak. Nah, ketika sel saraf pada otak ini nggak dapat jumlah tidur yang cukup atau yang cukup, itu maka fungsi kerja otak yang seharusnya untuk menyimpan, mengambil informasi, kemampuan untuk mentoleransi situasi stres, dan bahkan fungsi-fungsi lainnya ini akan terganggu dan kerjanya jadi nggak optimal. Nah, pada lansia sendiri, dampak insomnia ini bisa jadi lebih kompleks ya, apalagi kita tahu kalau pada lansia ini sudah mengalami penurunan fisiologis. Di sini ada beberapa komplikasi insomnia yang terjadi pada lansia. Yang pertama itu peningkatan risiko jatuh, yang dimana kurang tidur ini dapat mengganggu keseimbangan dan refleks pada lansia. Terus yang kedua di sini ada perburukan penyakit kronis. Yang kita tahu lansia itu kan memiliki beberapa penyakit multiple ya, seperti jantung, diabetes, hipertensi, paru-paru, dan lainnya. Nah, itu insomnia sendiri itu dapat memperburuk penyakit tersebut. Terus di sini ada isolasi sosial, yang dimana sulit tidur itu dapat membuat lansia merasa lebih terisolasi dan menghindari interaksi sosial karena terganggunya fungsi kognitif dan perubahan mood. Terus yang keempat di sini ada penurunan kualitas hidup. Eh, ini nggak cuma buat lansia tapi untuk semua orang yang mengalami insomnia ya, itu dia biasanya akan merasa kelelahan, penurunan energi, dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk lansia sendiri yang menyukai merajut atau menjahit itu, karena kurangnya istirahat yang cukup, lansia sendiri mengalami penurunan kapasitas untuk menikmati hal-hal yang ia sukai tadi. Terus yang terakhir di sini ada gangguan kesehatan mental. Kenapa gangguan kesehatan mental ini juga menjadi komplikasi insomnia, sedangkan dia juga menjadi penyebab dari insomnia. Nah, untuk insomnia yang kronis atau berkepanjangan ini dapat menyebabkan stres kronis yang bisa memperburuk kecemasan dan depresi tadi. Segitu aja. Terima kasih. Mau saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada kelompok RKI. Kepada Rantis dipersilakan. Ya, izin. Terima kasih, Mod. Saya Rantis Aulia dari kelas 4 RKI kelompok 4. Saya izin bertanya, lansia itu kan sudah mengalami proses degenerasi ya, degeneratif, yang mana mereka rentan terkena penyakit, dan itu multiple, nggak cuma satu. Uh, yang mana mereka itu berarti akan sering atau akan banyak mendapatkan pengobatan. Nah, sedangkan tadi di etiologi itu disebutkan bahwa salah satu etiologi dari insomnia adalah efek samping obat. Nah, pertanyaan saya adalah, jika lansia ini mengalami insomnia karena efek samping obat, mana yang lebih baik untuk dilakukan? Menghentikan pengobatannya untuk memperbaiki insomnia, atau tetap melanjutkan pengobatannya tapi dengan lansia yang kualitas tidurnya terganggu? Lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rantis. Untuk Ita Sylvia, boleh di-unmute. Izin bertanya ya untuk kelas A. Tadi kan di PPT itu dijelasin ya bahwanya tuh etiologi insomnia itu salah satunya adalah efek sampingnya itu pengobatan. Nah, tadi kan belum dijelasin tuh apa namanya efek samping pengobatannya tuh bagaimana. Nah, mekanisme kerja obat obat yang bisa mempengaruhi insomnia atau kesulitan tidur pada lansianya tuh gimana? Gitu. Baik, terima kasih Ita. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya kembali, boleh raise hand.
Baik, jika tidak ada yang bertanya kembali, dipersilakan kepada kelompok 4A untuk menjawab pertanyaan dari Rantis dan Ita Sofia. Ya, kepada kelompok kelas 4A dipersilakan ya. Baik, kepada Nur Eliza dipersilakan. Ya, saya Nur Eliza dari kelompok 4A izin menjawab pertanyaan dari Rantis kelompok 4 RKI ya. Tadi kan pertanyaannya jika lansia terganggu dalam kualitas tidurnya gara-gara efek samping ini bagaimana pengobatannya? Apakah harus dihentikan atau tidak ya? Ya, izin menjawab. Jadi, jika lansia mengalami gangguan tidur akibat efek samping obat ini, sebaiknya untuk tidak menghentikan obat tersebut tanpa konsultasi medis. Menghentikan obat secara tiba-tiba ini kan nantinya bisa beresiko dan dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya seperti itu. Nah, sebaiknya lansia atau keluarga ini berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mendiskusikan efek samping yang dirasakan. Dokter mungkin akan mengevaluasi kembali kebutuhan obat tersebut, lalu menyesuaikan dosis atau meresepkan alternatif yang lebih cocok pada lansia tersebut. Ya, mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Eliza. Kepada Rantis, apakah sudah cukup atau ada yang ingin disanggah kembali? Sudah cukup, Mat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fardia dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Farda, izin menjawab pertanyaan dari kita, yaitu mekanisme kerja obat yang dapat mengaruhi tidur melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama efek samping sistem saraf pusat. Ada beberapa jenis obat seperti antidepresan, antipsikotik, atau stimulan dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak yang berperan dalam meregulasi tidur. Misalnya, stimulan dapat meningkatkan aktivitas otak, mengganggu siklus tidur, atau menyebabkan kesulitan tidur. Lalu yang kedua ada efek pada hormon. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi produksi atau fungsi hormon yang terlibat dalam pengaturan tidur, seperti melatonin. Melatonin adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur waktu bangun. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan obat lain. Penggunaan beberapa obat bersamaan dapat menyebabkan interaksi yang mengganggu pola tidur. Misalnya, obat untuk hipertensi dapat berinteraksi dengan obat lain yang mempengaruhi sistem saraf pusat, bisa menyebabkan gangguan tidur. Lalu ada efek samping fisiologis. Ada beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan efek samping fisik seperti nyeri, gangguan pencernaan, atau frekuensi buang air kecil yang mengganggu kualitas tidur. Eh, Lalu ada keseimbangan kimia otak. Obat-obatan tertentu dapat mengubah keseimbangan kimiawi di otak yang mengganggu proses tidur yang normal. Misalnya, penggunaan obat yang mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin dapat mempengaruhi kualitas tidur. Apakah sudah terjawab, Ita? Sudah, terima kasih, Farda. Baik, terima kasih kepada Farda dan Ita. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika ada, boleh raise hand ya. Iya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, karena presentasi dan sesi tanya jawab sudah berakhir, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Madi. Kepada Bu Madi dipersilakan. Oke, terima kasih. Semuanya sudah ngirim ke saya belum? Ini kelompok yang sudah kirim makalahnya itu kelas A. Iya, kelas A, terus K, KI ya. Iya, kelas B belum kirim ya. Izin menjawab, Ibu, sedang saya konfirmasi kembali, Bu, untuk segera mengirimkan makalah dan PPT-nya. Iya,
Makasih. Oke, Anda sudah membahas terkait dengan insomnia. Ya, saya sudah ikuti dari konsep dasar sampai kasus. Kasus Anda menggunakan pendekatan EBN. Iya, iya, langkah-langkah EBN ya. Izin menjawab, iya Ibu. Iya, memang diarahkan di situ ya. Ya, oke. Terkait dengan insomnia, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi ya. Tadi diskusi kelompoknya dengan dua pertanyaan ini sudah Anda jawab dengan baik ya, terkait dengan efek samping obat. Nah, untuk lansia, ini yang harus hati-hati. Lansia karena memang sudah mengalami gangguan penurunan seluruh fungsi tubuh, jadi harus hati-hati dengan obat-obat yang didapat. Ya, jangan sampai antar obat itu berinteraksi sehingga menimbulkan efek yang kurang bagus. Ya, karena sudah melemah semuanya juga, obat itu juga bisa berpengaruh ke fungsi ginjal. Ini yang harus hati-hati. Sehingga diupayakan seminimal mungkin lansia untuk minum obat-obatan, kecuali kalau dibutuhkan sekali. Ya, kalau misalnya hipertensi, ya daripada stroke gitu ya, ya harus diminum obatnya. Ya, minum obatnya seumur hidup malah. Ya. Tapi itu kan sesuai dengan dosis. Yang penting obat itu yang diberikan sesuai dengan dosis dan kebutuhan tubuh. Tentu semuanya harus tergantung pada order dari dokter, tim medis, ya nggak bisa sembarang. Yang perlu Anda sampaikan kepada lansia dan keluarganya, jangan sembarangan beli obat-obatan. Itu yang beresiko. Salah satunya yang bisa menimbulkan insomnia. Ya, karena obat-obat yang dijual bebas itu bisa didapatkan dengan mudah sekarang. Ya. Terus banyak juga yang dibilang jamu-jamu ternyata di dalamnya mengandung zat kimia seperti dexamethasone ya, yang memang cepat menyembuhkan rasa sakit atau nyeri pada lansia. Nah, lansia kan senang kalau dia minum jamu gitu, minum obat pil, kok cepet banget gitu sembuh. Jadi dia beli lagi, beli lagi. Ini yang berisiko, yang berbahaya. Itu yang perlu Anda edukasi kepada lansianya di lapangan, ya. Kalau obat dari dokter, yakinlah ya, semuanya dosis itu pasti sesuai dengan usia dan kondisi penyakit lansia. Nah, untuk insomnia ini sering kali dialami. Banyak dialami oleh lansia. Karena memang proses penuaan, yaitu terjadi perubahan pola tidur. Ya, cenderung lansia sulit untuk jatuh tertidur. Cenderung dia terbangun di malam hari. Dan karena buang air kecil mungkin yang sering, ini juga mengganggu pola tidur lansia. Ya, banyak sekali yang bisa menyebabkan, selain tadi yang sudah Anda paparkan, ada masalah psikologis, apakah dia mengalami anxiety, mengalami depresi, atau lingkungan sekitar yang tidak nyaman, mungkin dengan kepanasan, atau mungkin dengan lampu yang terang dan sebagainya. Ya semuanya itu harus diatur ya, agar dia mau tidur yang nyaman. Sebelum intervensi non-farmakologis, yang saya mau soroti adalah pengkajian. Pengkajian yang dilakukan. Beberapa instrumen pengkajian yang Anda paparkan. Yang pertama pengkajian kognitif. Nanti mungkin pada saat ke Panti nanti Anda disampaikan oleh PJ mata kuliahnya instrumen apa saja yang perlu diperlukan untuk pengkajian. Untuk pengkajian kognitif, jangan menggunakan SPM SQ. Itu sangat sederhana.
ya. Sangat sederhana dan ringkas. Kita sulit mendeteksi gangguan fungsi kognitif pada lansia. Gunakanlah MMSE. Saya sudah pernah jelaskan kan? Sudah pernah kasih info terkait MMSE. Gunakanlah itu, ya. Kemudian untuk mengidentifikasi depresi pasien lansia, itu sudah ada khusus instrumennya. GDS, pakailah itu yang memang sudah digunakan dan sudah diuji cobakan dan sangat sesuai untuk kondisi lansia, untuk mendeteksi depresi yang dialami lansia. Gunakan GDS, jangan gunakan yang lain. Ya. Kemudian kalau Anda ingin melihat kualitas tidur, ya, kualitas tidur yang sering digunakan ini ya instrumen PSQI, ya. Ini saya share ya. Anda sudah pernah baca belum? Sudah pernah baca? Ini yang digunakan biasanya kalau untuk mengukur kualitas tidur yang paling banyak digunakan. Ini yang sudah diuji cobakan. Anda bisa search ya, Anda bisa searching di Google. Ini banyak ya. Ya, ini sudah teruji dan biasanya kalau skripsi untuk mengukur kualitas tidur lansia itu menggunakan instrumen ini. Ya, Anda bisa gunakan. Ya, itu yang penting ya pengkajian. Jadi pengkajiannya fokus untuk mengidentifikasi gejala-gejala insomnia dan juga apa dampaknya. Ya, apa dampaknya terhadap lansia itu. Itu yang harus diidentifikasi. Ya, sehingga diagnosanya sudah betul ya. Yang Anda rumuskan ya. Intervensinya juga intervensi farmakologis dan non farmakologis. Tetapi upayakan yang Anda gunakan adalah non farmakologis. Ya. Upayakan lansianya nggak bisa tidur, udah kasih aja obat biar dia bisa tidur gitu ya. Jangan ya, upayakan cari penyebabnya dulu kenapa dia tidak bisa tidur. Kalau penyebabnya sudah ketahuan, itu diintervensi, mudah-mudahan lansianya bisa tidur nyenyak. Gitu. Ya. Nah, kalau lansia tidak bisa tidur, kurangi tidur siang. Jangan banyak-banyak tidur siangnya. Lakukan aktiviti di siang hari, sehingga malamnya bisa tidur. Ya, sebelum tidur apa yang dilakukan? Tanya kebiasaan lansia. Apakah dia biasa baca? Apakah dia biasa nonton TV? Ataukah dia biasa dengar musik? Untuk relaksasi atau dengan masase punggung misalnya menggunakan air hangat. Banyak hal yang bisa dilakukan terapi non farmakologis. Hindarkan terapi farmakologis ya. Itu intinya. Itu untuk intervensi yang bisa dilakukan pada lansia untuk mengatasi insomnia-nya. Ya jangan sampai dia terus-terusan sulit untuk tidur, paling tidak enak kalau tidak bisa tidur. Ya, paling tidak enak. Karena besoknya akan terjadi kelelahan, letih, nggak bisa ngapa-ngapain, nguap terus, ngantuk terus, nggak bisa beraktivitas. Gitu. Ya, itu harus dihindari. Karena lama-kelamaan nanti lansia bisa lelah. Bisa lelah, nafsu makan menurun, kondisi fisiknya menurun, gizinya juga kurang. Ya. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, oke. Itu yang bisa saya klarifikasi dan saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nggak ada, kalau nggak ada, tolong Anda SS dulu ya.
Baik, izin untuk screenshot ya Ibu kepada teman-teman kelas B bisa raise hand. Ibu mohon maaf bisa ikut raise hand Ibu. Ya, bentar ya. Oh belum raise hand, ntar dulu Kak. Cak. Eh, kepada Winda, apakah bisa on cam? Amar dan Paris, tolong on cam dulu sebentar. Dea Safira. Baik, untuk kelas B sudah selesai, bisa dilanjut ke kelas A. Baik, izin masuk untuk kelas A, boleh raise hand terlebih dahulu. Untuk kelas A sudah bisa dilanjut dengan kelas RKI. Baik, untuk RKI boleh on cam dan raise hand ya. Untuk Adinda dan Amelia boleh di lower hand. Baik, slide 1, slide 2,